Pada Selasa 4 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta tepatnya di kilometer 41. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia serta 11 lainnya luka-luka. Insiden ini pemirsa kembali memicu kekhawatiran kita soal kendaraan besar yang melintas di tol atau ODOL adalah singkatan dari Over Dimension Overload atau kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang diizinkan. Kendaraan jenis ini sering ditemui di jalan raya, terutama truk angkutan barang yang dimodifikasi untuk membawa lebih banyak muatan daripada kapasitas aslinya. Nah, bagaimana seharusnya perilaku pengemudi truk-truk besar ini sudah mulai diperhatikan ya. Nah, di siang hari ini kami ajak kembali Anda untuk melihat atau mereview insiden yang kemarin terjadi pemirsa. Sebuah truk yang mengangkut galon air ini melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Sampainya di dekat gerbang tol Ciawi 2, truk tersebut diduga remblong sehingga pengemudi kehilangan kendali. Truk ini menabrak 6 kendaraan yang sedang mengantri untuk melakukan pembayaran di gerbang tol. Benturan kerasnya menyebabkan 3 kendaraan terbakar dan 3 lainnya mengalami kerusakan berat. 8 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian 11 orang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan. Untuk tindakan lanjutan, pihak berwenang ini termasuk Kepolisian Resor Kota Bogor segera melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaannya apa. Dengan dugaan awal bahwa remblong pada truk yang menjadi faktor utama. Evaluasi ini melibatkan berbagai aspek dengan beberapa faktor utama yang diperiksa dalam penyelidikan kecelakaan mobil pemirsa. Ini kami tampilkan beberapa hal yang didalami ketika penyelidikan sebuah kecelakaan, terutama kecelakaan di Ciawi kemarin. Yang pertama adalah faktor kendaraan. Kita harus cek apakah sistem pengereman ini berfungsi dengan baik sebelum kecelakaan. Apakah tekanan atau juga kondisi ban baik, aus atau tidak, mempengaruhi kecelakaan. Apakah ada juga kerusakan atau kegagalan teknis yang menyebabkan kehilangan kendali. Lalu ada pengecekan faktor pengemudi juga. Bagaimana kondisi fisik dan mental, apakah pengemudi ini mengantuk, capek, lelah, atau mengalami gangguan kesehatan. Kemudian juga diperiksa toksikologinya. Ya, ini perlu untuk mengetahui apakah pengemudi berada di bawah pengaruh zat tertentu. Apakah pengemudi melampaui batas kecepatan yang ditentukan? Apakah pengemudi ini menggunakan handphone atau bermain handphone atau terganggu oleh sesuatu sebelum kecelakaan? Nah, proses penyelidikan ini kemudian juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan. Apakah jalan licin? Apakah berlubang atau ada rintangan yang menyebabkan kecelakaan? Atau banyak yang kemarin sempat beredar di medsos ya, bahwa jalur untuk menuju ke gerbang tol ini agak menurun begitu. Ini juga akan dicek. Pada saat kejadian apakah hujan kabut atau kondisi lain mempengaruhi visibilitas atau juga traksi kendaraan. Nah, di sini juga akan dicek apakah rambu lalu lintas yang ada ini terlihat atau tidak atau diabaikan oleh pengemudi. Sehingga faktor-faktor ini kemudian akan di cross check dengan bukti fisik dan digital rekaman CCTV atau dashcam jika tersedia. Rekaman video ini bisa memberikan gambaran jelas tentang kejadiannya seperti apa. Dicek lagi jejak rem dan tabrakan. Analisis bekas rem di jalan dan pola kerusakan kendaraan untuk menentukan kecepatan dan sudut benturannya. Dari sini juga akan diperlengkap dengan pernyataan dari pengemudi, penumpang atau saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan kronologi yang lebih jelas. Jika diperlukan, penyelidik melakukan rekonstruksi kecelakaan menggunakan perangkat lunak atau simulasi untuk memahami bagaimana sebenarnya kecelakaannya bisa terjadi. Evaluasi ini, pemirsa, membantu pihak berwenang untuk menentukan penyebab kecelakaan dan mengambil langkah pencegahan untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan. Kita harus sepakat nih bahwa truk yang beroperasi di jalan tol wajib memiliki uji KIR yang masih berlaku. Uji KIR sendiri adalah pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, terutama untuk angkutan umum dan barang, untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut aman dan memenuhi standar teknis. Kenapa truk di tol wajib uji KIR? Nah, ini karena untuk keamanan pengguna jalan truk yang tidak layak, jalan beresiko mengalami kecelakaan, misalnya seperti tadi, remblong atau pecah ban. Regulasinya juga sudah ada sebenarnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan niaga wajib melakukan uji KIR secara berkala atau setiap 6 bulan. Jika truk tidak punya buku KIR atau gagal uji KIR, kendaraan bisa dikenai tilang dan sanksi administratif, termasuk juga dilarang beroperasi sampai dinyatakan layak jalan. Ini harus kembali dipertegas oleh operator jalan juga ya pemirsa. Nah, yang pasti pemirsa, kita harus benar-benar ini, sesama pengguna jalan harus saling menghormati. Jadi tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga membuat perjalanan lebih nyaman dan lancar bagi semua orang. Jangan karena hanya ingin cepat, ingin motong jalan, atau Anda membaca notifikasi di handphone kemudian buka handphone, ini justru menimbulkan luka dan juga kematian bagi orang lain.
Bagaimana seharusnya kendaraan overdimensi atau odol ini wajib mengikuti uji kelayakan kendaraan bermotor atau KIR? Lalu kalau misalnya ada permasalahan seperti kasusnya Ciawi, apabila atau asumsinya adalah sudah KIR-nya sudah ada tapi rusak atau uji KIR hanya formalitas. Ini kan semua menjadi pertanyaan kita semua ya pemirsa. Kami akan membahasnya bersama pengamat transportasi sekaligus Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau Instran, Dedi Herlambang. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang. Ya, kalau Anda lihat dari kasusnya Ciawi ini dengan kondisi dugaan sementara remblong si truk ini, kemudian siapa yang bisa kita salahkan di sini atau siapa yang bisa kita mintakan pertanggungjawaban, Pak Dedi? Baik, begini. Sebenarnya kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi untuk diskusi atau bicara mengenai masalah teknis ya, masalah remblong, kegagalan pengereman, lalu juga drivernya itu bagaimana. Itu sebenarnya kan sudah kemarin-kemarin sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali itu terjadi. Pasti yang menjadi kambing hitam pasti sarana truknya atau apa namanya, atau sopirnya atau drivernya. Nah, ini itu kan sebenarnya kan ini hilirnya. Sebenarnya yang banyak masalah itu ada di hulunya. Di hulunya itu banyak masalah. Ya jadi sebenarnya pun di tahun 2017 itu Kementerian Perhubungan sudah mencanangkan suatu roadmap zero odol di tahun 2017. Tetapi ada pihak keberatan dalam hal ini Kementerian Perindustrian, lalu juga Apindo, Aprindo itu juga keberatan karena belum siap untuk melakukan zero odol di tahun 2019. Nah, terus saat itu Kementerian Perhubungan itu adalah menterinya Pak PKS, Budi Karya Sumadi. Lalu ada relaksasi lagi, mungkin di tahun 2000 sampai dengan tahun 2023. Nah, ini di tahun 2023 ternyata sama sekali memang tidak ada apa namanya penekanan lagi untuk masalah zero zero odol ini. Jadi ya seperti saat ini, jadi odol terus berulang. Bahkan kalau kita lihat data, sekitar setiap tahun mungkin ada pertambahan sekitar 0,0% itu selalu terjadi kecelakaan di jalan tol uh, oleh truk khususnya truk odol. Nah, kalau di jalan tol itu memang kecelakaan didominasi oleh angkutan barang atau truk itu sekitar 45%. Yang lainnya bus atau kendaraan pribadi. Tetapi kalau untuk nasional di jalan arteri atau jalan nasional atau jalan tol, kalau semua keseluruhan memang kecelakaan oleh truk-truk odol atau truk pemuatan barang ini memang masih kecil ya, sekitar 12-15%, karena 78% itu adalah kendaraan bermotor roda dua. Nah, kita kembali kepada masalah kebijakan tadi, kebijakan zero odol. Kalau semisal pemerintah itu memang serius untuk menekan zero odol supaya tidak selalu berulang, sepertinya harusnya bisa. Tetapi karena tadi itu karena pelaku-pelaku industri dan juga untuk pelaku bisnis, pelaku perdagangan sepertinya keberatan dengan alasan nanti barang mahal lah, inflasi lah. Baik, Itu sebenarnya kan Pak bisa Dedi. disiasati bersama. Ya, Tapi kan biasanya ada kebijakan ya Pak. Oke, kalau misalnya tidak bisa dilarang odol ini masuk ke tol karena ada kebutuhan industri juga, ada jam-jam tertentu yang diperbolehkan untuk kendaraan-kendaraan ini juga melintas begitu Pak ya. Misalnya malam atau misalnya sebelum jam 6 pagi misalnya begitu. Nah, tapi kan kondisinya Pak, ini kejadian juga setengah 12 malam gitu. Kalaupun memang ada asumsi bahwa ada jam-jam tertentu yang hanya boleh odol lewat, pengawasannya berarti juga lewat juga dong Pak. Karena kenyataannya masih terjadi kecelakaan begitu. kalau masalah itu namanya manajemen rekayasa lalu lintas ya. Jadi Oke. ada truk tertentu yang khusus untuk melewati untuk melewati jalan-jalan tol. Tetapi kita juga jangan sampai missing ya, jangan sampai salah. Kalau jalan tol itu adalah jalan berbayar atau jalan khusus. Tentunya pihak BUJT, Badan Usaha Pengelola Jalan Tol itu juga tentunya ingin ada pemasukan, juga ada cepat break even point-nya juga cepat balik modal. Sehingga sebenarnya kita sulit untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk pelarangan truk-truk itu masuk di jam-jam tertentu.
Tapi kalau di jalan umum atau di jalan raya atau di jalan kota, jalan kabupaten itu bisa karena memang itu kan memang jalan pemerintah dan jalan negara, sehingga penegara juga bisa mengatur bahwa khusus truk-truk bermuatan berat bisa masuk kota sekitar jam 21 ke atas sampai dengan jam Baik, 5 pagi katakan. Itu bisa Pak Deddy. diatur. Ya, ya. Tetapi kalau jalan tol itu sebenarnya sulit karena jalan tol adalah jalan komersil, sehingga kalau semisal takut nanti kalau diatur akan apa namanya truk-truk itu tidak akan lewat jalan tol, tetapi akan jalan lewat jalan-jalan umum ya atau jalan nasional, sehingga tentunya sebagai BUJT tentunya juga akan rugi. Gitu Oke, Mas. Pak Deddy, berarti begini, kondisinya adalah kalau Pak Deddy tadi menyebutkan bahwa seharusnya dari awal pemerintah itu lebih ketat lah begitu soal odol-odol ini. Nah, kalau kita melihat kembali ke kasusnya Ciawi ini kembali kejadian odol kemudian menabrak atau menyebabkan kecelakaan. Pada saat kondisi kita seperti ini bahwa tidak bisa dilarang bahwa kendaraan ini masuk tol begitu Pak. Tapi kita pada faktanya melihat truk-truk ini juga kadang-kadang masuk di bahu jalan. Bus-bus besar pun masuk di bahu jalan gitu. Mereka pun menyalip atau jalan tuh di kanan gitu, di lajur kanan misalnya. Ini sebenarnya siapa yang harus mengawasi? Kementerian Perhubungankah atau operator jalan tol? Kalau di jalan tol itu ada BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Itulah yang berfungsi Oke, sebagai pengawas. Itulah juga sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pengawasan di jalan tol. Kalau di oke, jalan non tol, di situ juga ada Kementerian Perhubungan, juga dengan di bawahnya juga ada apa namanya disub-disub setempat atau disub di mana berada, ada di provinsi, ada kota atau kabupaten. Kalau justru menurut saya, kalau apa namanya, walaupun itu sebenarnya juga tetap tidak boleh, apapun odol itu walaupun di jalan nasional atau di jalan tol itu tetap apapun juga tidak boleh. Karena walaupun nanti truk-truk odol itu nanti tidak jalan di jalan tol, kalau mereka masuk di jalan umum itu malah lebih berbahaya lagi. Mereka bisa menabrak rumah, bisa menabrak sepeda motor, semuanya akan ditabrak semua. Nah, oke, sehingga apapun alasannya, kita juga tidak bisa bicara hanya dengan koridor jalan tol, tapi juga oke. semua koridor jalan juga harus kita awasi dan harus kita siasati dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Ya, jadi kalau Baik, khusus di jalan tol, ya korbannya ya memang sesama kendaraan roda-roda 4. Tapi kalau di oke. jalan umum atau mungkin di jalan nasional, jalan kabupaten, jalan kota, wah akan lebih parah lagi nanti sepeda motor ditabrak semua, sepeda pejalan kaki yang ditabrak semua. Justru akan lebih Iya, iya, iya. apa namanya tingkat fatalitasnya akan lebih tinggi, akan lebih Baik. berbahaya. Pak Deddy, kita sama-sama Makanya berharap ya bahwa kejadian kecelakaan di gerbang tol Ciawi ini cukup yang terakhir. Jadi pemerintah sedang melihat, semoga yang terakhir Mas. ya Tapi betul. kita juga urusan pemerintah ini. Pemerintah serius nggak itu loh untuk mengurus masalah ini Oke, semua. baik. Kita sama-sama mendukung bahwa pemerintah menjadikan ini kejadian terakhir, evaluasi dan juga RDP dengan parlemen ini segera menghasilkan output yang nyata begitu Pak ya, dan semoga sekali lagi tidak ada kejadian seperti ini terulang kembali. Pak Deddy, terima kasih Pak atas perspektif Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.